Pertanyaannya, kuasakah Allah? Kalau saya wallahi kuasa, sebab Qur'annya sudah ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup dan berkuasa atas segala apapun, baik yang bisa diterima akal maupun tidak bisa diterima akal. Cuman berhubung kebanyakan manusia itu hanya memiliki hujjah. Hujjah itu bukti atau makalah dasar secara akliyah saja, maka mengatakan tidak mungkin. Kalau ada seseorang yang langsung diajari dening oleh Allah, yes kak popo imani pandangane dewe. Kalau saya sendiri, saya yakin tanpa guru makhluk manusia atau malaikat, Allah langsung mendidik, membimbing hamba yang dikehendaki, begitu bisa terjadi. Ada lagi? Satu lagi, mohon maaf ya. Apa namanya itu? Ya seperti itu Gus, terjadi pada saya. Ini gimana Gus? Saya juga bingung. Awalnya saya bingung, benar-benar bingung soal kayak gini. Makanya saya bertanya seperti ini. Gimana nih solusinya Gus? Mohon maaf nih. Jenengan gak usah repot-repot, abaikan kalimah atau makalah yang sifatnya itu gak setuju, abaikan. Hanya satu, percayalah, semua itu datangnya langsung dari Allah, dan Allah itu mampu. Hujjah dasar innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu. Nomor dua, mengalirlah seperti air mengalir kemana itu, karena jenengan sing bimbing ya sapa. Sama halnya kita mau berangkat kemana, tanpa dibimbing Allah ya nggak akan pernah sampai pada tujuan. Jadi solusi jenengan pertama, makalah-makalah yang mengatakan tidak setuju dengan apa yang jenengan alami, abaikan. Justru dengan mengabaikan itulah akan menanamkan iman sampai pada Allah dengan benar, bahwasanya Gusti Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, kuasa menguasai menghendaki apapun yang terjadi. Satu sisi lagi pun sampean ikuti, air mengalir seperti air mengalir. Artinya apa? Allah mengarahkan kemanapun, ikuti, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangka Rejo Gus. Saya mau bertanya yang masalah Bu Ari pernah saya tanyakan lewat WA. Masalah apa? Warid. Boten. Yang pernah saya tanyakan di WA. Di WA, nggih, terus pundi? Itu yang pertama kan ya sesuai dengan sunnah Rasul, kalau seorang laki-laki dan perempuan jika sudah menemukan jodoh harus lekas dinikahkan supaya tidak terjadi maksiat atau zina. Nah, ini secara sudut pandang syariat dan hakikat kan sama. Nah, sedangkan setiap manusia ini kan memiliki nafsu amarah dan nafsiyah. Nah, itu gimana Gus kalau kita untuk mengatasinya? Mohon untuk pencerahannya, karena yang namanya pernikahan itu kan juga butuh sandang, pangan, papan. Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadinya akad nikah,
kita itu diproses Allah lewat beberapa hal. Pertama adalah nador. Nador itu apa ya? Ketemu, kenalana. Ya bahasa sekarang pacaran gitu, pacaran. Nah, maksud Allah mendatangkan proses nador itu untuk supaya saling memahami karakter sifat masing-masing. Tapi ini disalahgunakan. Yang banyak itu ngumbar hawa nafsu. Kebanyakan itu. Padahal Allah memberikan proses nador itu untuk memahami karakter dan sifat. Bila mana karakter dan sifat itu sudah sama-sama cocoknya, maka langkah kedua adalah khitbah. Apa? Nakokno, ngelamar nih lho, cara saiki ngelamar. Biar tidak lama-lama dalam pacaran, takutnya itu nanti ada setan atau nafsu sehingga kita terjadi sesuatu perbuatan yang kurang berkenan. Khitbah, oke. Setelah khitbah itu kan sebelum kita, atau fase yang ketiga adalah akdu nikah, sebelum di situ kan kita sebagai manusia kan yang mikir biaya toh Pak, mikir biaya. Lah disinilah ada dua kelompok hati manusia. Ada yang beriman selain Allah, ada juga yang beriman hanya pada Allah. Iman yang beriman pada selain Allah mesti hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu apa maksudnya? Lah iya. Durung duwe apa-apa kok kate akdu nikah. Wis gak sida. Lah. Entenono sik aku cek nyambut gawe dhisik oleh dhuwit engko digawe biaya. Lah ngoten nggih. Lah proses yang seperti ini bukan berarti saya menyalahkan, ndak. Itu miturut sifat basariah manusia memang seperti itu. Tetapi konyolnya ketika saat berpikir seperti itu, iman kita itu jatuhnya pada selain Allah. Ini konyolnya. Akhirnya saya sebut sebagai hitung-hitungan. Kok gak aku kerja ngono, gak mungkin nyekel duit, gak mungkin iso biayai aku nikah. Lah ngoten nggih. Iki konyolnya seperti itu. Mestinya gini Pak, oke lah sifat basariah kita terapkan, otomatis kita harus usaha ikhtiar bagaimana mendapatkan biaya itu sehingga dibuat untuk sandang pangan papan. Lah ketika ikhtiar usaha yo gak diakoni kalau dia yang melakukan, mestinya gitu. Tapi berhubung kelompok pertama ahli hijab, tidak bisa Pak seperti itu, mesti aku. Terserah kita memakai kelompok yang mana. Nah kelompok yang kedua sudah gak mikir masalah sandang pangan, artinya dia tidak berwenang atas semuanya itu. Lah wong aku patung kok iso usaha didalane, nggak bisa. Jadi mengalir aja, beliau mengalir aja. Apakah diterjadikan dia itu usaha atau ikhtiar terlebih dulu atau tidak, sudah nggak ada bedanya. Kalau Allah memperjalankan dia nggak usaha nggak ikhtiar, toh pada akhirnya Allah juga menyiapkan. Seperti halnya filosofnya hewan laba-laba itu sibuk bangun rumah, gak sibuk cari makanan dan kebutuhan. Semakin lebar yang namanya rumahnya itu, maka semakin dominan, terjeratlah nyamuk dan lalat.
Jadi nggak pernah aku temukan si laba-laba itu bikin rumah terus turun dari rumahnya cari laler, cari lamuk, nggak tumon yuk, nggak pernah terjadi. Artinya apa? Ketika betul-betul hati sampean ahli syuhud, jelas gak melok mikir urusan sandang pangan dan papan, karena tidak wenang dia sibuk untuk membangun rumah ruhani, sibuk membangun takwa. Ini di posisi ahli syuhud, sehingga bisa terjadi dia tidak, walaupun awalnya tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah menterjadikan dohiri gak nyambut gawe, berarti diletakkan makom tajrid, nanti datang sendiri. Artinya sing datang no lalat siapa, sing datangkan nyamuk ya siapa. Artinya kebutuhan apa yang jenengan butuhkan secara jasmani, baik sandang pangan papan, berhubung hati sampan wa aslimu lahu, posisi hati sampan sudah pasrah nangone Allah, toh itu pasti akan didatangkan, gak katik enggak, la buddha, wajib bagi Allah akan mencukupi orang-orang yang seperti ini yang dibutuhkan, walaupun itu tadi tidak mewah semewah miturut manusia yang lainnya. Yang jelas Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya apalagi kekasihnya yang seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi bisa jadi Allah memperjalankan si hamba itu ikhtiar usaha, tapi di dalam hati si hamba tidak mengakui kalau ikhtiar usaha itu perilaku yang muncul dari dirinya, tidak, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat aja itu nanti diperjalankan lewat mana, makom tajrid apa makom asbab, makom sing wis pasrah koyok ngono kuwi yang depan, atau makom sabab jenengan kali kula dilewatkan mergawi. Tapi kedua-duanya hatinya sama, senden pasrah hanya pada Allah. Wis. Kalau yang kedua inilah memakai bahasa akal. Yang pertama tadi, yang pertama yang ahli hijab memakai bahasa akal, bahasa logika. Oh, kalau aku gak nyambut gawe, gak mungkin aku nyekel duit. Lah ngoten nggih. Iku logikanya. Wis terserah kita duduk di mana sak kersa kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Chandra saking Kebonsari Gus, badhe tangklet untuk menuju hakikat makrifat, apakah diperlukan untuk kholwat? Sedangkan di dalam kehidupan ini kita kan butuh pekerjaan. Itu Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju dan bertemu pada Allah, apakah harus kholwat? Sebelum saya menjawab wajib dan tidak, saya akan pahamkan tentang kholwat sesuai dengan surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat itu maknanya adalah nyepekno ati sangka sak liyane Allah.
Bahasa Indonesia ini apa ya? Meninggalkan pergaulan hati dari gebyare dunya. Gebyare bahasa Indonesia gebyare. Keramaian dunia. Memang ada yang mengartikan meninggalkan hati dari keramaian dunia itu Bapak Ibu sak fisike. Ada yang seperti itu. Akhirnya anak, istri, pekerjaan ditinggal. Terlantarlah anak dan bukan itu. Coba dibuka surat Al-Insan 25-26. 25 khususnya, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Kita orang Indonesia diberikan Allah masa atau waktu 1 hari 1 malam bertemu 24 jam. Oke, sepakat nggih? Dan di situ pasti setiap 24 jam Allah memberikan waktu terhadap kita 2 waktu. 2 waktu. Manakala kita tidak mau memanfaatkan 2 waktu itu, jadi 24 jam dibagi 2 waktu. Apabila kita tidak memanfaatkan 2 waktu itu, maka Allah katakan wal asri, saya bersumpah demi masa Allah. Jadi Allah bersumpah atas masa waktu itu. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Nah, rugi banyak manusia ketika waktu-waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah, maksudnya rugi, hatinya selalu lalai pada Allah. Itu loh maksudnya rugi. Tapi ayatnya ada terusnya, ada istisnanya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kecuali berarti yang gak rugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang sudah beriman, wa amilus sholihah, dan mengamalkan keimanannya, berarti jatuhnya di ihsan. Iman kalau semuanya karena Allah terus dinyatakno, berarti wa amilus sholihah. Iki maksudnya iman yang sudah tertanam di dalam diri seorang mukmin yang sudah ihsan, kata Rasul, ketika dia itu membuktikan kalau semuanya itu Allah, ka'annaka taroh, kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Maksudnya hatimu sudah tidak ragu lagi bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Itu 2 masa itu mana? 24 jam dibagi 2. Pertama, walkur isma rabbika bukrata wa asila. Masa di mana jasmaniah kita itu ditabrak nih Allah. Apa ditabrak nih? Dibenturkan Allah, repot ngurusi urusan dunia. Contoh kerja, contoh sosialisasi, omong-omongan ambek konco, ambek bojo, ambek anak, ambek siapapun dalam keorganisasian. Mesti kita dihadapkan Allah waktu-waktu seperti itu setiap hari. Entah urusannya berapa jam, antara hari ini dengan hari besok itu mungkin juga nggak sama. Loh, ketika Muhammad kau bertemu terhadap masa seperti ini, wadhkur, temui Allah, sebab Allah ya di tengah pekerja. Nyun sewu paling Jember iku lah elek toh, waktu jenengan beol minggu ini Allah, temui Allah.
Coba kalau nggak ada Allah, sagetah kotoran medal keluar? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau tidak ada hidup di situ, bagaimana mungkin Anda itu bisa mengeluarkan kotoran dengan sendirinya? Nggak bisa. Yang dimaksud berzikir, yang dimaksud ingat itu bukan diucap. Ya janganlah Pak sama nambah beol la ilaha illallah. Ya nggak boleh lah. Yang dimaksud zikir di situ, diem lesanmu, diem hatimu, hanya melakukan rasa. Oke, disinilah. Ini namanya kholwat. Hatimu tinggalkan, ruhmu tinggalkan selain Allah, hanya bertemu Allah di situ, sekalipun jasadmu itu berinteraksi dengan urusan dunia. Satu. Waktu yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini memakai waktu malam. Itu maksudnya momen yang kedua, jasmaniyahmu itu istirahat. Sudah tidak lagi benturan dengan urusan dunia. Mesti orang istirahat ya Pak jenengan. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berbaring. Berarti istirahat. Gunakan istirahatmu itu untuk melakukan kholwat. Berarti yang diwajibkan kholwat, dan kholwat itu wajib terjadi manakala ingin bertemu Allah. Dan kholwat itu tidak harus kita itu secara jasmani tinggalkan urusan dunia. Kholwat itu adalah proses hati tinggalkan selain Allah. Itu kholwat. Lah ini terjadi ketika saat kerja atau tidak kerja sama. Saat kerja kan yang kerja jasmani, rohani enggak. Rohani kita bertemu Allah di situ. Caranya apa? Bagaimana caranya biar bisa bertemu Allah? Ya dzikir sirul asror iku sampean bawa sak mampu jenengan, sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirimu. Dan jangan disamakan musyahadatul fana sama dengan kamil, kamil sama dengan bakok, tidak bisa. Ya lakukan sak mampu pada dirimu. Ya ini kholwat Pak. Jadi saya jawab wajib kholwat itu dilaksanakan. Sekalipun kholwatnya itu di tengah-tengah jasmania ini bekerja. Aku tanya, apakah Gusti Allah itu hanya ada di tempat sepi saja? Enggak tahu ya. Di tempat ramai juga ada Allah. Makanya sebetulnya kerjaan itu bukan alasan untuk kita tidak bertemu Allah. Pekerjaan itu bukan penghalang menghalangi kita bertemu Allah, bukan. Sebetulnya itu adalah hal yang dihadapkan kita pada Allah, hal yang dihadapkan oleh Allah pada kita. Tinggal kita itu mandengnya nang Allahe apa nang makhluke. Ngaten lho. Jadi tetap Pak wajib kholwat secara umum. Ini tadi saya katakan di tengah kerjaan. Ada kholwat secara khusus, berarti jasad sudah istirahat. Gunakan kholwat. Cuman kalau jenengan mengalami melaksanakan kholwat secara khusus, ini harus saya istilah itu saya tegaskan, karena di situ itu banyak keterjadian di alam mukasyafah. Biar Anda tidak terjaring oleh nafsu di dalam alam mukasyafah. Biasanya gitu. Entah nanti terjadi waktu mimpi, berarti jenengan tidur. Waktu di luar mimpi, berarti jenengan tidak tidur. Itu apa? Gini Pak. Di dalam ketika saat itu kita kholwat secara khusus, di mana kita sudah jasmani tidak senggolan dengan urusan dunia, itu terkadang kita
diuji Allah, dimasukkan alam kasafah, alam dimana kebuka tabir gaibnya makhluk. Akhirnya jenengan tahu, bertemu terhadap gaibnya makhluk seperti malaikat, seperti begebluk, jin, iblis, apapun. Bisa jadi temriku jenengan bertemu terhadap para kekasih Allah, baik dari unsur Rasul atau waline Allah, bisa terjadi. Dan ini adalah tampilan-tampilan bonus dari Allah terhadap jenengan yang bukan maksud dan tujuan jenengan kholwat. Maksud dan tujuan Anda kholwat adalah bertemu Allah, dan ini di alam musyahadah, bukan mukasyafah. Sehingga ketika saat Anda itu bertemu terhadap para gaibnya makhluk, bisanya dengan lolos, tidak terpengaruh, hanya satu kuncinya. Ingatlah, bawalah tali Allah itu, biar enggak putus. Tali Allah menghujam terhadap dirimu bahwasanya su'aul basiroh, merasakan, meyakini bahwasanya apapun yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Iki pegang terus. Sehingga ketika jenengan ketemu malaikat, Anda juga tidak terpengaruh. Ketemu begebluk, ditawari apapun, jenengan tidak terpengaruh karena melihat Allahnya. Bertemu para rasul, para nabi, para kekasih Allah yang lain, para waline Allah, juga jenengan tidak keenaan di situ karena tujuan perjalanan Anda belum selesai. Sampailah ke musyahadah bertemu Allah, berarti Anda sudah tiada, sudah kefanaan semua makhluk termasuk dirimu. Nah, ini saya sampaikan barangkali terjadi, Anda biar tidak bingung. Terus saya kasih nomor biar jenengan sik bingung bisa tanya. Nek wis paham gak usah takon ben gak ngebek-ngebeki WA. Ya Allah Pak, durung mari niki, 3 dina ket iso jawab jenengan. Kalau sifatnya mentaskeh sih nggak apa-apa. Ya, kalau sudah paham, yakin tenan, ya sudah. Ya sudah. Ngoten. Bukannya kalau tidak mau di WA Anda. Mboten. Kadang ndelok WA 2000 awang-awangan, Pak. Tapi sudah resiko saya, tetap harus saya sambung. Sing penting gak usah dihapus. Kadang-kadang ono sing mangkel, dihapus kesewen jadi ngono. Ya wis gak apa-apa, rezekiku ngono. Nggih. Jadi wajib Bapak ya, karena definisi dari kholwat adalah meninggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Nggih. Ada lagi? Ibu mungkin cukup? Bapak cukup ya? Nggih. Ngene wae pesen kula, nek wis paham gak usah WA, cek gak ngebeki. Kecuali sifatnya taskheh atau gak paham, tanya. Wajib jenengan tanya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima ilmu dari Allah. Mudah-mudahan tetap disertai Allah hidayahnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan wa akhiran, banyak kesalahan yang mungkin miturut hati sampean enggak berkenan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.